Orang-orang ini sedang berkultivasi di atas sana. Lu Ming bertanya. Itu benar. Ada dua buah prasasti Raja Surgawi. Yang satu untuk penilaian dan yang lainnya untuk budidaya. Ada jejak yang ditinggalkan oleh orang-orang perkasa kuno di prasasti Raja Surgawi. Selama Anda menaiki tangga, Anda akan dapat memperoleh beberapa wawasan. Beberapa orang bahkan dapat menggunakannya untuk menerobos. Jian Fengliu memperkenalkan. Bukankah mereka mengatakan bahwa hanya dengan berpartisipasi dalam pertarungan peringkat Raja Surgawi dan mendapatkan 108 tempat barulah seseorang bisa melangkah ke tangga batu Raja Surgawi dan mendapatkan peluang di sana? Lu Ming sedikit penasaran. Anda berbicara tentang 7 langkah merah tua teratas. Hanya 108 orang terakhir yang dapat menaiki 7 anak tangga berwarna merah tua tersebut. Itu karena efeknya jauh lebih kuat dibandingkan 20 langkah di bawah ini. Kata Jian Feiliu. Oh, jika Anda tidak mendapatkan slot, apa yang akan terjadi? Lu Ming bertanya. Kematian. Tidak ada kuota. Jika kamu menginjaknya, kamu hanya akan mati. Tidak akan ada pengecualian. Faktanya, 20 langkah berikutnya juga sangat berbahaya. Ini menguji kemauan seseorang, dan tidak ada hubungannya dengan kekuatan hati seni bela diri. Jika kemauan seseorang tidak cukup kuat, dan hati silatnya tidak cukup kuat, kemungkinan besar seseorang akan mati di puncak. Terlebih lagi, semakin tinggi Anda pergi, akan semakin kuat dan berbahaya. Tentu saja, jika Anda bisa menahannya dan mendapatkan imbalan, imbalannya akan sama besarnya. Jian Feiliu menjelaskan. Lu Ming mengangguk, matanya dipenuhi minat. Prasasti Raja Surgawi hanya diaktifkan setiap 3 tahun sekali. Selama waktu normal, tidak akan ada pengaruh pada langkah-langkah tersebut. Itu hanya akan diaktifkan ketika waktunya habis. Efek tangga sudah dimulai setengah bulan yang lalu, dan beberapa orang datang ke sini untuk bercocok tanam setengah bulan yang lalu. Selama periode waktu ini, akan ada banyak orang yang datang setiap hari. Bas, pada saat ini, salah satu dari mereka tidak tahan lagi dan terlempar menuruni tangga. Dia jatuh ke tanah dan darah muncrat dari mulutnya. Ada juga orang yang berdiri dengan gemetar dan mundur perlahan. Mereka hanya menghela nafas panjang saat menuruni tangga, tubuh mereka bersimbah keringat. Aku hanya bisa bertahan selama setengah jam di langkah ketujuh. Pria itu menghela nafas. Dia adalah seorang pria parubaya. Lumayanlah kalau kamu bisa bertahan selama setengah jam di langkah ketujuh. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya telah hidup selama 800 tahun, tetapi saya hanya dapat bertahan selama 20 menit pada langkah ketujuh. Seorang lelaki tua menghela nafas. Omong-omong, Jiang Taixu benar-benar menakutkan. Pria parubaya itu menatap sosok yang duduk bersila di anak tangga ke-19. Sosok itu tinggi dan lurus. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa itu adalah seorang pria muda. Apakah itu Jiang Taixu yang ada di atas? Seru Jian Feiliu. Lu Ming terkejut. Hampir semua dari 600 orang teratas dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur berada di alam lautan jiwa, kecuali 10. 10 orang ini berada di ranah Raja Bela Diri, tetapi mereka mampu masuk ke dalam 600 teratas dan bersaing dengan banyak prajurit ranah lautan jiwa lainnya. Mudah untuk membayangkan betapa kuatnya mereka. 10 orang ini juga masuk dalam 10 besar peringkat Raja Surgawi, yang dikenal sebagai 10 Raja Surgawi. Jiang Taixu adalah salah satunya. Dia adalah keturunan keluarga Jiang, salah satu dari 6 keluarga besar bangsawan kuno. Sekarang, 4 teratas dari 10 Raja Surgawi telah mencapai ranah lautan jiwa dan tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Yang terakhir adalah jenius dari Sekte Jimat dan tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi ini juga. Jiang Taixu ini berada di peringkat ke-6 di antara 10 Raja Surgawi dan merupakan salah satu kandidat yang paling mungkin bersaing untuk Raja Surgawi terkuat di peringkat Raja Surgawi ini. Itu benar. Dia terlalu menakutkan. Dia sudah berada di level 19 selama 3 hari. Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan. Dia hanya selangkah lagi untuk bisa dibandingkan dengan para pahlawan kuno. Diskusi dapat didengar dari mana-mana. Tatapan Lu Ming menembus kerumunan dan mendarat pada sosok di atas. Bas, bas. Suara udara yang terkoyak terdengar dari waktu ke waktu seiring semakin banyaknya orang yang datang. Lu Ming melihat Gao Qiang,
beberapa pemuda berjubah abu-abu dari Sekte Mayat Surgawi, dan Qin Qingshan dan Qin Qingfei. Mata Qin Qingfei dipenuhi ketakutan saat melihat Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura panas turun saat sekelompok orang datang, menyebabkan kerumunan orang buru-buru menghindarinya. Dia berasal dari keluarga Wang, sebuah keluarga kuno. Ada lebih dari selusin orang dari klan Wang. Jelas sekali bahwa ini bukanlah keseluruhan klan Wang, tetapi hanya sebagian kecil. Wang Mang adalah salah satunya. Dasar bajingan kecil. Saat Wang Mang tiba, mata dinginnya tertuju pada Lu Ming dan Jian Feiliu. Wang Mang, yang kamu bicarakan, apakah itu anak itu? Selain Wang Mang, ada seorang pemuda. Pemuda ini sangat aneh. Matanya sebenarnya merah, seperti batu rubi. Itu sangat jahat. Benar, itu bajingan kecil itu. Wang Mang menunjuk ke arah Lu Ming. Pemuda bermata merah itu berjalan menuju Lu Ming. Yang lain di sepanjang jalan mundur karena suhu tubuh pemuda itu terlalu panas. Dia berasal dari keluarga Wang, keluarga kuno. Mata pria itu merah menyala. Dia seharusnya menjadi Wang Mi. Daftar 1000 talenta teratas, peringkat 635, Wang Mi. Diskusi lembut terdengar di mana-mana. Saudara Lu, kamu harus berhati-hati. Orang ini sangat kuat. Dia memperingatkan. Jian Feiliu mengingatkannya dengan suara rendah. Tempat ke-635 dalam daftar 1000 talenta teratas hampir merupakan kelompok tingkat raja terkuat. Kita harus tahu bahwa dalam 600 teratas, selain 10 raja surgawi, yang lainnya semuanya berada di tingkat samudera spiritual. Nak, tadi malam, kaulah yang melukai keluarga Wangku dan berkata dengan arogan bahwa keluarga Wangku bukan apa-apa. Wang Mi menghampiri Lu Ming dan bertanya dengan acuh tak acuh. Suaranya tenang, tapi ada kesan merendahkan di dalamnya. Jadi bagaimana jika aku? Lu Ming menjawab dengan tenang. Hahaha, jadi bagaimana kalau aku? Anda tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Lalu bagaimana jika kamu berani mengatakan iya di depanku? Sudah kubilang, konsekuensinya adalah kematian. Wang Mi tertawa terbahak-bahak, suaranya sangat dingin. Anda dapat mencoba. Lu Ming masih sangat tenang. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Ledakan. Api ungu muncul dari tubuh Wang Mi. Suhu yang mengerikan langsung menguapkan udara. Area dalam jarak 3 meter dari tempatnya berdiri menjadi ruang hampa. Ledakan. Pada saat yang sama, aura kuat keluar dari tubuh Lu Ming. Dia mengedarkan energi aslinya dan meraung seperti naga. Kehendak langit dan bumi 3 warna mengelilingi tubuhnya. Saat aura mereka bertabrakan, Lu Ming langsung merasakan gelombang panas yang menakutkan ke arahnya. Seolah-olah panas ini mampu membakar dan menghancurkan segalanya. Tubuh Lu Ming mau tidak mau mundur 3 langkah. Wang Mi juga terdorong mundur 3 langkah. Adegan ini menimbulkan keributan. Siapa pemuda itu? Dia sangat menakutkan sehingga dia tidak dirugikan saat berhadapan dengan aura Wang Mi. Menakutkan. Dia memang menakutkan. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia harus menjadi seorang jenius baru. Ada terlalu banyak orang jenius dalam kompetisi pemeringkatan Raja Surgawi tahun ini. Ini akan menjadi terlalu sulit bagi kami. Beberapa generasi tua menghela nafas. Meskipun banyak dari generasi tua telah berkultivasi selama ratusan tahun, bahkan hampir 1000 tahun, dan menakutkan dalam segala aspek, mereka tidak mampu menerobos ke alam lautan roh. Bakat mereka pada akhirnya terbatas. Lebih jauh lagi, fakta bahwa dia tidak dapat menerobos ke alam lautan roh berarti bahwa alam tujuan langit dan bumi masih tertahan di lingkaran besar tingkat 1 dan belum mencapai tingkat 2. Setiap kali ada kompetisi untuk memperebutkan peringkat Raja Surgawi, para jenius muda selalu diuntungkan. Dan kali ini, ada lebih banyak lagi orang jenius. Tak heran jika generasi tua putus asa. 732. Era besar akan datang, dan ada banyak orang jenius. Kali ini, pertarungan peringkat Raja Surgawi adalah konfrontasi awal bagi beberapa jenius tak tertandingi dalam pertempuran Providence. Ini akan menjadi sangat sengit. Kita harus bersiap. Beberapa generasi tua menghela nafas. Nak, kamu punya beberapa keterampilan. Mari kita lihat seberapa kuat Anda. Wang Mi terpaksa mundur oleh Lu Ming. Dia merasa malu. Niat membunuh di matanya semakin dingin dan aura di tubuhnya semakin kuat.
Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Lu Ming tidak mundur dan semangat juangnya semakin kuat. Tiba-tiba, aura yang luas dan tak terbatas menyebar dari atas kepala semua orang. Seorang lelaki tua muncul di udara dan berkata, pertempuran tidak diperbolehkan di depan tablet Raja Surgawi. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dibunuh tanpa ampun. Suaranya begitu keras hingga mengejutkan semua orang. Aura lelaki tua ini terlalu menakutkan, sehingga mustahil bagi seseorang untuk berpikir untuk melawan. Dia jelas bukan ahli alam lautan jiwa biasa. Mungkin, dia adalah ahli terbaik di dunia embrio roh. Setiap kali prasasti Raja Surgawi dibuka, Istana Surgawi Empirean dan Sekte Mayat Surgawi akan mengirimkan ahli untuk mengelola prasasti tersebut bersama-sama. Jelas sekali bahwa lelaki tua ini adalah master yang bertanggung jawab atas tablet Raja Surgawi. Lu Ming dan Wang Mi dengan cepat menarik kembali aura mereka dan menghilang. Nak, kamu berhasil kali ini. Namun, Anda tidak akan seberuntung itu saat pertarungan memperebutkan daftar Raja Surgawi dimulai. Mata Wang Mi bersinar karena niat membunuh. Ah, benarkah? Sampai jumpa di pertempuran Dewan Raja Surgawi. Lu Ming tersenyum tipis. Wang Mi dengan dingin mendengus dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, di tangga monumen Raja Surgawi, orang-orang terus-menerus diledakkan. Aku akan menembus batas kemampuanku dan memasuki lautan roh. Dengan suara gemuruh yang keras, seorang lelaki tua berambut putih di anak tangga ke-10 naik ke anak tangga ke-11. Bang! Sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di dada lelaki tua itu. Sambil berteriak, tubuhnya terlempar menuruni tangga seperti layang-layang yang talinya putus. Dia jatuh ke tanah dan tidak lagi bernapas. Itu orang tuamu. Hidupnya akan segera berakhir. Dia ingin mencobanya, tetapi pada akhirnya dia tetap mati. Seseorang mengenali lelaki tua itu dan menghela nafas. Apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak melawan? Daripada mati karena kehabisan umur, lebih baik mengambil resiko. Seorang lelaki tua berambut putih berkata dengan tegas. Jumlah orang di tangga semakin sedikit. Saat ini, orang baru muncul. Misalnya Gao Qiang, Qin Qingshan, Qin Qingfei, dan lainnya. Bang! Ada sekitar 100 orang yang melangkah ke anak tangga pertama. Begitu semua orang menginjaknya, ekspresi beberapa orang berubah drastis, dan tubuh mereka gemetar, namun mereka mengertakkan gigi dan nyaris tidak bisa bertahan, sementara ekspresi beberapa orang tetap tenang. Misalnya, Gao Qiang dan Qin Qingshan memiliki ekspresi yang sangat tenang. Ah! Dengan teriakan nyaring, Qin Qingfei terlempar dari anak tangga pertama dan jatuh dengan keras ke tanah. Haha, siapa orang ini? Dia terpesona pada langkah pertama. Kerumunan di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Biasanya, mereka yang datang ke sini semuanya adalah tingkatan raja tingkat puncak dan dapat dianggap ahli. Sangat jarang ada seseorang yang diledakkan dari langkah pertama. Tekad mereka terlalu lemah. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Qin Qingfei memerah karena malu. Dari lebih dari 100 orang, dialah satu-satunya yang terlempar pada langkah pertama. Sedangkan yang lainnya ada yang duduk bersila di anak tangga pertama, ada pula yang terus berjalan. Setelah itu, di setiap langkah pasti ada orang yang berhenti dan duduk bersila. Ada juga orang yang terlempar dari tangga. Secara umum, selama seseorang tidak memaksakan diri, tidak akan ada bahaya apapun bagi hidupnya. Paling-paling, dia akan terluka. Hanya sejumlah kecil orang yang terus naik. Gao Qiang dan Qin Qingshan, yang dekat satu sama lain dalam daftar 1000 talenta teratas, tampaknya saling bersaing. Mereka tidak berhenti dan terus bergerak ke atas. Segera, keduanya mencapai langkah ke-10. Setelah menaiki anak tangga ke-10, mereka berdua berhenti dan melihat ke atas dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Namun saat berikutnya, keduanya terus bergerak ke atas. Bang! Saat Gao Qiang menginjaknya, dia seperti tersambar petir. Tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur kembali ke langkah ke-10. Dia meraung dan berdiri kokoh di langkah ke-10. Adapun Qin Qingshan, dia tidak mundur. Meski tubuhnya gemetar, dia tetap berdiri kokoh di anak tangga ke-11. Mata Gao Qiang dipenuhi keengganan. Pada akhirnya, dia masih bukan tandingan Qin Qingshan.
Setelah Qin Qingshan menstabilkan dirinya pada langkah ke-11, dia mengambil langkah lain. Pada langkah ke-12, saat dia berdiri di anak tangga ke-12, tubuhnya gemetar tanpa henti dan wajahnya pucat. Setelah sekian lama, dia perlahan menstabilkan dirinya dan duduk bersila di langkah ke-12 untuk berkultivasi. Ayo naik juga. Mata Lu Ming dipenuhi rasa ingin tahu. Dia melangkah maju, diikuti oleh Xian Yanxing, Jian Feiliu, dan yang lainnya. Selain itu, Lu Ming juga melihat Wang Mi, Wang Mang, dan 3 pria berjubah abu-abu dari Sekte Mayat Surgawi. Mereka semua maju bersama-sama, dan jumlahnya lebih dari 100. Bang! Lu Ming melangkah ke langkah pertama. Saat Lu Ming menginjaknya, dia merasakan tekanan kuat pada tubuhnya dan bahkan pada hatinya. Mengaum. Pada saat yang sama, binatang iblis yang besar dan mengancam menerkam Lu Ming, aura iblisnya menyelimuti dirinya. Mulutnya yang berdarah menggigit leher Lu Ming seolah-olah bisa mematahkannya menjadi 2 di saat berikutnya. Lu Ming mengerutkan alisnya. Dia berdiri diam seperti gunung, membiarkan binatang iblis menyerangnya. Ketika binatang iblis itu mengenai tubuhnya, dia menghilang. Sebuah ilusi, itu memang ilusi. Namun, niat membunuh yang dingin dan tanpa ampun serta ki jahat yang kejam itu nyata. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan dari ilusi ini adalah jika kemauan seseorang tidak cukup kuat, ilusi tersebut akan menjadi nyata dan memberikan pukulan yang berat. Ini juga mengapa beberapa orang tidak dapat menahannya dan terluka parah atau bahkan meninggal. Binatang iblis di langkah pertama tidak terlalu kuat, jadi sangat sedikit orang yang akan diledakkan. Selanjutnya, Lu Ming melangkah ke langkah kedua. Tekanan pada tubuh dan jiwanya semakin kuat. Pada saat yang sama, seekor binatang iblis ganas menerkamnya. Mata binatang iblis ini dingin dan tanpa emosi, dan niat membunuh yang dikeluarkannya bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun, Lu Ming mengabaikannya dan membiarkan binatang iblis itu melewatinya. Dia terus melangkah maju, langkah ketiga, langkah keempat. Di samping, Xian Yanxing dan Jian Feiliu juga melangkah maju tanpa henti. Di sisi lain, Wang Mang, Wang Mi, dan 3 pria berjubah abu-abu dari Sekte Mayat Surgawi juga berada dalam kondisi yang sama. Mulai dari langkah keempat, niat membunuh dan aura iblis binatang iblis itu menjadi lebih kuat. Bahkan membawa kehendak langit dan bumi. Dengan cara ini, tekanan yang diberikannya kepada orang-orang menjadi lebih mengerikan. Semakin jauh mereka pergi, semakin banyak binatang iblis yang ada, dan dampak yang mereka berikan kepada manusia menjadi semakin nyata. Sudah banyak orang yang tidak tahan. Mereka berhenti atau diledakkan. Itu luar biasa. Alam inti langit dan bumi yang dibawa oleh binatang iblis ini tampaknya ditinggalkan oleh seorang pemimpin tertinggi. Jika saya bisa menangkapnya, saya pasti akan mendapatkan sesuatu dan memperdalam pemahaman saya tentang esensi alam langit dan bumi, atau bahkan menerobos. Namun, tempat ini masih belum cukup kuat. Saya membutuhkan tekanan yang lebih kuat dan kemauan langit dan bumi yang lebih kuat. Mungkin ini bisa membantu saya menerobos kemacetan dan mengembangkan keinginan langit dan bumi ke tingkat 2. Lu Ming merenung dalam hatinya, matanya cerah. Tablet Raja Surgawi memang tempat yang bagus. Segera, Lu Ming tiba di langkah ke-10. Xian Yanxing dan Jian Feiliu juga telah mencapai langkah ke-10. Namun, hanya sedikit dari 29 tetua lainnya dari Sekte Pedang Logam yang berhasil mencapai langkah ini. Di sisi lain, Wang Mi, Wang Mang, dan 3 pria berjubah abu-abu dari Sekte Mayat Surgawi juga telah mencapai langkah ke-10. Wang Mi dan Wang Mang memandang Lu Ming dan yang lainnya dengan provokatif. Kemudian, mereka menginjak anak tangga ke-11. Bang! Lu Ming tidak berhenti dan juga melangkah ke langkah ke-11. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika dia mencapai langkah ke-11, seberkas cahaya melesat ke arah Lu Ming. Lampu-lampu ini memiliki berbagai warna dan bentuk. Ada pedang, tinju, telapak tangan, palu, dan sebagainya. Senjata dengan berbagai warna ini memancarkan niat membunuh yang dingin saat terbang menuju Lu Ming. Seolah-olah banyak ahli yang menyerangnya. Lu Ming berdiri diam. Puff, puff. Senjata-senjata ini menyerang tubuh Lu Ming satu demi satu. Perbedaannya adalah sebelumnya, binatang iblis itu menghilang begitu mereka menerkamnya. Namun, kali ini,
senjata tersebut menembus tubuhnya setelah mengenai dia. Lubang muncul di tubuhnya, dan rasa sakit yang meresap jauh ke dalam jiwanya menyebar. Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah lain. Dia melihat yang lain tidak terluka, tetapi mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya atau kesungguhan. Sebuah ilusi. Seharusnya itu masih ilusi, tapi ilusi ini terlalu nyata. Seperti banyak ahli yang benar-benar menyerang dan menusuk tubuhnya. Serangan semacam itu bahkan bisa menembus jauh ke dalam jiwanya, menyebabkan dia sangat kesakitan. Dalam lingkungan seperti itu, berapa banyak orang yang mampu mempertahankan hati mereka, tetap bergeming, dan bahkan bergerak maju dengan berani. Begitu mereka mundur, ilusi ini bisa menjadi nyata dan menyebabkan cedera serius. Itu kuat, tapi itu jauh dari cukup untuk mengalahkanku. Hatiku sekuat batu. Jika saya mundur saat menghadapi serangan seperti itu, bagaimana saya bisa menghadapi kaisar bela diri di Yi di masa depan? Mata Lu Ming berbinar dan dia terus berjalan ke depan. Pada langkah ke-12 masih banyak serangan. Setiap warna mewakili semacam alam surga dan bumi. Itu sangat mendalam dan pasti ditinggalkan oleh seorang ahli top. Lalu, langkah ke-13, langkah ke-14. Pada titik ini, 29 ahli dari Sekte Pedang Logam semuanya telah berhenti. Pada langkah ke-14, hanya Lu Ming, Xian Yanxing, Jian Feiliu, Wang Mi, Wang Mang, dan 3 pemuda berjubah abu-abu dari Sekte Mayat Surgawi yang masih berjuang. Selain itu, ada 2 orang tua berambut putih. Di bawah tangga, banyak orang yang menonton. Luar biasa, mereka memang jenius yang tiada taranya. Menurut Anda siapa yang lebih kuat? Menurut Anda langkah mana yang akan mereka capai? Petik 2. Sulit untuk mengatakannya. Monumen Raja Surgawi menguji kemauan, dan hati seseorang dalam seni bela diri. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan tempur, jadi biasanya sulit untuk mengatakannya. Meski begitu, hal itu tidak sepenuhnya tidak bisa dilacak. Secara umum, semakin berbakat dan potensial yang dimiliki seseorang, semakin jauh pula kemajuannya. Misalnya, Jiang Taixu. Jadi menurutku Wang Mi akan melangkah lebih jauh di grup ini. Dia seharusnya tidak mengalami masalah dalam mencapai langkah ke-17. Ya itu benar. Selain itu, Lu Ming baru saja bisa menghadapi Wang Mi, yang berarti dia juga luar biasa. Dia harus bisa melangkah ke langkah ke-16. Adapun Jian Feiliu, Wang Mang, 3 orang dari Sekte Mayat Surgawi, dan wanita muda itu, mereka paling banyak hanya bisa melangkah ke langkah ke-16. Padahal, mereka mungkin baru bisa melangkah ke langkah ke-15. Spekulasi Anda sangat mungkin terjadi. Di bawah, kerumunan sedang berdiskusi panas, mengutarakan pendapatnya masing-masing. Di tengah diskusi mereka, Lu Ming dan yang lainnya maju selangkah. Pada langkah ke-15, suara mendesing. Sinar cahaya pedang, seperti peri dari surga, langsung menuju ke ruang di antara alis Lu Ming. Niat membunuh yang tajam membuat Lu Ming merasa bahwa dia akan kehilangan nyawanya di sini pada saat berikutnya. Mereka tahu ini palsu, tapi terasa terlalu nyata. Tidak peduli siapa itu, mereka secara tidak sadar ingin melawan, mundur, dan melawan. Ayo, apa yang harus saya takuti meskipun saya harus menghadapi segunung belati dan lautan api? Puci, gelabela Lu Ming sepertinya telah tertembus. Perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Lu Ming sepertinya telah terbunuh. Hatiku tidak mau bergerak. Lu Ming bergumam, matanya bertekad saat dia melihat ke atas. Antara langit dan bumi, sepertinya ada keinginan langit dan bumi yang tak ada habisnya. Masing-masing dari mereka sangat misterius. Namun, bukan ini yang diinginkan Lu Ming. Dia ingin melangkah lebih jauh. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, di anak tangga ke-15, 2 lelaki tua mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat mereka terlempar dari tangga, darah muncrat dari mulut mereka. Adapun 3 pria berjubah abu-abu dari Sekte Mayat Surgawi, 2 di antaranya gemetar hebat dan hampir meledak. Namun, pada akhirnya mereka meraung dan nyaris tidak mampu menahan dampaknya. Mereka juga terengah-engah dan berkeringat banyak. Orang lainnya adalah Wang Mang. Tubuhnya juga gemetar dan wajahnya pucat. Selain itu, tubuh Jian Feiliu juga mulai sedikit gemetar. Mungkinkah ini batasku? Tidak,
Saya bisa menjadi lebih kuat. Saya ingin menjadi ahli puncak. Saya ingin menggunakan kekuatan saya untuk melindungi orang yang saya cintai. Saya ingin menyelamatkan adik junior saya. Jian Feiliu meraung di dalam hatinya dan matanya dipenuhi kegilaan. Bang! Jian Feiliu adalah orang pertama yang melangkah ke anak tangga ke-16. Dia melangkah maju demi cinta. Dia harus menjadi lebih kuat. Kemarin, Lu Ming mengatakan bahwa selama seseorang cukup kuat, satu orang bisa menjadi keluarga kuno. Dia sangat tersentuh dengan semangat kepahlawanan seperti itu. Dia ingin menembus batas. Pada langkah ke-16, tubuh Jian Feiliu bergetar hebat. Darah menetes dari sudut mulutnya, tapi matanya masih tegas. Perlahan, tubuhnya menjadi tenang, dan dia berdiri kokoh di anak tangga ke-16. Jian Feiliu sebenarnya mencapai langkah ke-16 dan menstabilkan dirinya. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Itu benar. Jian Feiliu berada di peringkat ke-788 dalam daftar 1000 talenta teratas. Jarang sekali dia mencapai langkah ke-16. Secara umum, hanya beberapa orang setelah peringkat 700 dalam daftar 1000 talenta teratas yang dapat mencapai langkah ke-16. Melihat langkah ke-16, banyak orang yang berdiskusi dengan kaget. Lu Ming dan Xian Yanxing tersenyum saat mereka melihat Jian Feiliu melangkah ke anak tangga ke-16. Jian Feiliu memiliki obsesi di dalam hatinya, jadi dia pasti akan menjadi lebih kuat. Mustahil. Mata Wang Mang membelalak tak percaya. Sudah sangat sulit baginya untuk mencapai langkah ke-15, tetapi dia tidak menyangka Jian Feiliu akan mencapai langkah ke-16. Bagaimana aku bisa kalah dari sampah ini? Wang Mang meraung marah dan melangkah maju. Saat berikutnya, matanya dipenuhi ketakutan. Dengan teriakan, tubuhnya terbang jauh dan jatuh ke tanah, mengeluarkan seteguk darah. Bang! Di sisi lain, pemuda berjubah abu-abu yang tersisa dari Sekte Mayat Surgawi juga melangkah ke anak tangga ke-16. Matanya dipenuhi rasa takut, tapi pada akhirnya dia tidak jatuh. Sebaliknya, dia perlahan menjadi tenang dan duduk bersila di anak tangga ke-16. Huff! Wang Mi memandang Jian Feiliu, mendengus dan melangkah maju. Kemudian, tubuh Wang Mi sedikit gemetar dan dia berdiri kokoh di anak tangga ke-16. Mari kita lihat berapa banyak langkah yang bisa kamu capai. Wang Mi menatap Lu Ming dengan dingin, matanya penuh provokasi. Lu Ming tersenyum tipis dan melangkah maju. Langkah ke-16 tidak diragukan lagi lebih menakutkan. Namun, Lu Ming masih berdiri kokoh. Mengikuti di belakangnya adalah Xian Yanxing. Mata Xian Yanxing sangat tegas. Lu Ming sepertinya melihat di mata Xian Yanxing bahwa dia akan menginjak seseorang. Seharusnya bukan aku. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum di dalam hatinya. Mata Wang Mi menjadi dingin ketika dia melihat Lu Ming dan Xian Yanxing telah mencapai langkah ke-16. Orang-orang di bawah juga terkejut. Mereka tidak menyangka Xian Yanxing dan Jian Feiliu mampu mencapai langkah ke-16. Kakak Lu, Nona Xie, aku tidak bisa terus bersamamu, kata Jian Feiliu. Kemudian dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Jika Anda tidak bisa melakukannya, sebaiknya Anda tidak memaksakan diri. Jika tidak, akan menjadi lelucon jika Anda mati di sini sebelum peringkat Raja Surgawi dimulai. Wang Mi memandang Lu Ming dan mencibir. Ah, benarkah? Ini yang kamu katakan pada dirimu sendiri, kan? Lu Ming tersenyum tipis. Lidahmu tajam. Saya ingin melihat apakah Anda bisa menginjaknya. Wang Mi dengan dingin mendengus dan melangkah maju. Bang! Kaki Wang Mi mendarat dengan keras di anak tangga ke-17. Seketika, tubuhnya bergetar hebat seolah berada di bawah tekanan yang mengerikan. Namun pada akhirnya tetap dihadang olehnya. Dia berhenti, dia berhenti. Wang Mi, dia benar-benar bisa mencapai langkah ke-17. Dikatakan bahwa situasi pada langkah ke-17 benar-benar berbeda dengan 16 langkah sebelumnya. Ini bahkan lebih menakutkan. Langkah ke-17 adalah ambang batas. Hanya mereka yang dapat mencapai langkah ke-17 yang dapat dianggap sebagai seorang jenius terbaik. Ketika Wang Mi melangkah ke anak tangga ke-17, banyak orang yang tergerak, padahal mereka sudah menduganya. Ayo, naik. Lu Ming berbalik dan menatapnya dengan ekspresi puas diri. Para ahli kebanggaan surga juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Dia telah mencapai langkah ke-17. Dalam hal tekad dan potensi,
dia sudah bisa menduduki peringkat di antara pakar kebanggaan surga teratas. Bagaimana mungkin dia tidak bangga? Bang! Ekspresi bangganya tidak bertahan lama sebelum menjadi kaku. Xian Yanxing maju selangkah. Dia menginjaknya dengan mantap bahkan tanpa gemetar. Kamu hanya seekor katak di dalam sumur. Apa yang bisa dibanggakan di langkah ke-17? Xie. Nianxing memandang Wang Mi dengan jijik. Di bawah, banyak orang yang tercengang. Tindakan Xian Yanxing benar-benar di luar dugaan mereka. Mereka tidak bisa tidak mengevaluasi kembali wanita cantik ini. Xian Yanxing selama ini diam, tetapi sekarang mereka tahu bahwa mereka telah meremehkannya. Kamu, ekspresi wajah Wang Mi sangat jelek. Dia memandang Lu Ming dan berkata, dia, bagaimana denganmu? Bang! Begitu Wang Mi selesai berbicara, Lu Ming melangkah maju dan berdiri kokoh di anak tangga ke-17. Ekspresi Wang Mi benar-benar kaku. 17 langkahnya memang berbeda. Tatapan Lu Ming mendongak. Di depannya, sosok setinggi langit muncul. Angka ini memancarkan tekanan yang menakutkan. Tekanan ini tak tertandingi, seperti kekuatan surga. Di bawah tekanan ini, bahkan jiwa seseorang akan bergetar, dan seseorang tidak akan mampu memikirkan sedikit pun untuk melawan. Turun. Sosok raksasa itu melontarkan 3 kata ini seperti thunderbolt. Itu sangat bermartabat dan tidak memungkinkan adanya perlawanan. Pada saat yang sama, segala jenis cahaya menimpa tubuh Lu Ming. Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya telah tertusuk, dan dia mengeluarkan banyak darah. Kamu tidak berhak membuatku tersesat. Mata Lu Ming tegas dan cerah. Dia menghadapi sosok besar itu tanpa rasa takut. Brengsek, Wang Mi meraung pelan. Pada saat itu, 9 orang di anak tangga ke-17 membuka mata mereka dan memandang Lu Ming dan 2 lainnya. Ke-9 orang inilah yang telah mencapai langkah ke-17 sebelum dia. Ada orang-orang tua, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang muda, semuanya sangat berkuasa. Menariknya, beberapa lagi pilihan surga telah tiba. Wang Mi sepertinya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Wang Mi harus berhenti di sini. Tapi siapa pemuda itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sepertinya dia jenius baru. Saya ingin tahu apakah dia bisa mencapai langkah ke-18. Pada langkah ke-17, beberapa pakar muda sedang berdiskusi. Itu tidak cukup. Mata Lu Ming berkedip. Tanpa melihat ke arah Wang Mi, dia mengangkat kakinya dan terus melangkah maju. Langkah kakinya yang penuh tekad mendarat di anak tangga ke-18. Lu Ming menginjaknya dengan mantap. Pada saat itu, 5 sosok yang duduk bersila di anak tangga ke-18 membuka mata mereka secara bersamaan dan menatap Lu Ming. Mustahil, Wang Mi berteriak. Orang-orang lain di tempat kejadian memandang Lu Ming dengan kaget. Lu Ming sebenarnya telah mencapai langkah ke-18. Itu terlalu mengejutkan dan di luar dugaan semua orang. Hanya ada 5 orang yang duduk bersila di anak tangga ke-18. Mereka semua jenius yang terkenal. Meskipun mereka bukan salah satu dari 10 raja surgawi terakhir, mereka mendekati level itu. Masing-masing dari mereka berada di peringkat di atas Wang Mi dalam daftar 1000 talenta teratas. Sekarang, ada 1 orang lagi. Di atas mereka, di anak tangga ke-19, hanya ada 1 orang, dan itu adalah Jiang Taixu. Kuncinya adalah, apakah ini batas Lu Ming? Bisakah dia melangkah lebih jauh dan mencapai langkah ke-19 untuk berada di level yang sama dengan Jiang Taixu? Dia penasaran, sangat penasaran. Namun, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Xian Yanxing juga mengangkat kakinya dan melangkah ke anak tangga ke-18. Apakah kamu ingin datang dan mencoba? Kali ini, Lu Ming menoleh dan menatap Wang Mi. Brengsek. Mata Wang Mi sangat suram. Tubuhnya mengeluarkan api panas, seperti dewa api. Jika kamu tidak mampu, jangan memaksakan diri. Pemeringkatan Raja Surgawi belum dimulai. Jika kamu mati di sini, kamu akan menjadi lelucon. Lu Ming tersenyum tipis. Wang Mi hampir muntah darah karena marah. Ini adalah apa yang dia katakan kepada Lu Ming tadi. Sekarang, Lu Ming mengembalikannya dalam bentuk aslinya. Saya tidak percaya. Mata Wang Mi menunjukkan sedikit kekejaman. Dia meraung pelan dan melangkah ke anak tangga ke-18. Seketika, tubuhnya bergetar hebat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia menjerit dan mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya langsung terlempar, mengikuti jejak Wang Mang.
Langkah ke-17 sudah menjadi batas Wang Mi. Jika dia nyaris tidak berhasil memanjat, ini akan menjadi satu-satunya hasil. Untung saja dia tidak mati. Penonton hanya memandang Wang Mi dengan santai lalu melihat kedua sosok di anak tangga ke-18. Bisakah mereka terus naik? Semua orang sangat penasaran. Namun, yang membuatnya kecewa, Lu Ming duduk bersila. Xian Yanxing merenung sejenak, lalu duduk bersila dan mulai berkultivasi. Banyak orang menghela napas lega, lalu terjadilah diskusi. Sepertinya keduanya hanya bisa mencapai langkah ke-18. Mereka sudah mencapai batasnya. Itu sudah sangat mengejutkan. Meski semakin tinggi mereka pergi, bukan berarti kekuatan tempur mereka semakin kuat, namun setidaknya itu menunjukkan bahwa kemauan dan semangat bela diri kedua orang ini sangat tangguh dan menakutkan. Mereka memiliki potensi yang tidak ada habisnya. Itu benar. Jika mereka menerobos ke tingkat samudera spiritual, mereka akan dengan mudah masuk dalam 500 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Saya ingin tahu berapa lama mereka bisa bertahan di langkah ke-18. Banyak orang mengangguk dan agak takjub. Ini adalah dua favorit surga yang baru bangkit. Selama periode waktu ini, ada cukup banyak lagu favorit surga yang sedang naik daun. Pada langkah ke-18, 5 orang lainnya memejamkan mata dan mulai berkultivasi ketika mereka melihat Lu Ming dan Lin Feng duduk bersila. Jiang Taixu, yang berada di anak tangga ke-19, tidak membuka matanya dari awal hingga akhir. Tampaknya tidak ada apapun di bawah langkah ke-19 yang dapat membangkitkan minatnya. Lu Ming tidak terus maju bukan karena dia tidak bisa, tetapi karena dia merasa harus bisa berkultivasi pada langkah ke-18. Dia duduk bersila, dan di atasnya, sosok besar itu masih memarahinya, menyuruhnya berguling ke bawah. Pada saat yang sama, sinar cahaya berbagai warna yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya. Tidak baik menanggung tekanan dan rasa sakit seperti ini terus-menerus. Lu Ming tersenyum tipis. Namun, ini juga bisa dianggap sebagai bentuk pelatihan. Pada saat yang sama, berbagai serangan berwarna mengandung segala macam alam langit dan bumi. Mereka ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di zaman kuno. Ini adalah kekayaan yang tak tertandingi. Mereka yang memiliki bakat tinggi dapat memahami maksud langit dan bumi darinya, dan bahkan memahami keterampilan tempur yang tak tertandingi. Hanya seniman bela diri kerajaan bela diri yang bisa masuk ke daftar Raja Surga, dan hanya dengan cara itulah daftar itu akan efektif. Jika itu adalah seseorang di lautan jiwa atau bahkan lebih tinggi, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Lu Ming memejamkan mata, pikirannya mengembara. Apa? Dia mengangkat alisnya. Dia baru saja menangkap kilatan petir. Domain Thunder ini kompatibel dengan saya. Saya harus menangkapnya. Lu Ming merasakannya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia merasakan gumpalan konsep guntur lagi. Bas. Pada saat ini, mentalitas gunturnya berubah menjadi tali dan terbang dengan kecepatan ekstrim, membungkus mentalitas guntur. Ledakan. Pada saat ini, pikiran Lu Ming sedang berdengung. Lingkungan sepertinya telah berubah. Lu Ming menyadari bahwa dia muncul dalam kehampaan. Dalam kehampaan, ada sesosok tubuh yang melompat-lompat sambil menampilkan konsep guntur. Sungguh mentalitas guntur yang luar biasa. Jadi, mentalitas guntur bisa digunakan seperti ini. Lu Ming terpesona hanya dengan satu pandangan, matanya tertuju padanya. Dia menyadari bahwa pemahamannya tentang konsep guntur terus meningkat. Persis seperti itu, waktu perlahan berlalu. Lu Ming sepertinya telah melupakan serangan, tekanan, dan rasa sakit di luar. Dia fokus pada pemahaman konsep guntur. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Bas. Tiba-tiba, di lautan kesadaran Lu Ming, hanya ada satu rune konsep guntur. Tiba-tiba, rune konsep Thunder baru menyebar. Rune konsep Thunder yang baru lahir ini panjangnya hanya 1 inci, jauh lebih pendek dari yang sebelumnya. Saat kemunculannya, ia terjalin dengan yang pertama dan saling melengkapi. Konsep tingkat 2. Konsep guntur Lu Ming telah berhasil menembus ke level 2. Dia akhirnya berhasil menembus kemacetan dan memasuki level 2. Namun, ini masih jauh dari cukup. Lu Ming masih memiliki 3 niat yang diperlukan untuk mencapai tingkat kedua. Kalau tidak, budidayanya tidak akan mampu menerobos ke alam roh lautan.
Lu Ming segera melanjutkan kultivasi. Kali ini, dia tidak terus memahami mentalitas Guntur. Sebaliknya, ia mulai menangkap konsep-konsep lain. Tak lama kemudian, ia berhasil menangkap konsep angin dan mulai memahaminya. Waktu berlalu dengan lambat. Ada semakin banyak orang di prasasti Raja Surgawi. Beberapa orang menaiki tangga, sementara yang lain tidak dapat bertahan dan terjatuh. Ada banyak orang yang datang dan pergi. Selama periode waktu ini, lebih banyak lagi orang jenius yang bermunculan. Beberapa orang lagi muncul di tangga ke-17 dan ke-18. Namun, Jiang Taixu adalah satu-satunya yang berada di anak tangga ke-19. Beberapa favorit surga yang setenar Jiang Taixu tidak ada di sini. Mereka mungkin sedang berkultivasi di tempat lain. Dalam sekejap mata, 6 hari telah berlalu. Itu adalah hari ke-13 sejak Lu Ming melangkah ke tablet Raja Surgawi. Saat ini, Lu Ming membuka matanya. Sekarang, niat angin dan petirku telah mencapai level 2. Saya harus meningkatkan niat bumi saya ke penyelesaian tingkat 1, atau bahkan tingkat 2. Hanya dengan begitu teknik penekan surga saya akan menjadi lebih kuat. Lu Ming mendongak. Dia harus menaiki tangga yang lebih tinggi. Dia telah mencoba sebelumnya tetapi dia tidak menangkap konsep bumi yang cocok pada langkah ke-18. Dia hanya bisa naik. Saat berikutnya, Lu Ming berdiri. Di bawah, banyak orang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Bahwa Lu Ming telah bangun. Dia telah berada di sana selama 13 hari. Saya rasa dia tidak tahan lagi dan mundur. Dia tinggal di anak tangga ke-18 selama 13 hari. Itu sudah cukup menakutkan. Yang lebih mengejutkan adalah Jiang Taixu. Dia sudah lama terjebak di anak tangga ke-19. Jiang Taixu mungkin mengincar tempat pertama dalam daftar Raja Surgawi kali ini. Namun, saat berikutnya, diskusi semua orang tiba-tiba berakhir. Mata semua orang membelalak kaget. Ini karena mereka menyadari bahwa Lu Ming tidak akan mundur. Dia sebenarnya sedang naik. Bang! Lu Ming melangkah ke anak tangga ke-19 dengan tekad dan berdiri kokoh di atasnya. Pada saat ini, mulut semua orang terbuka lebar saat mereka terengah-engah. Lu Ming sebenarnya berdiri diam dan berhasil menaiki anak tangga ke-19, berdiri di level yang sama dengan Jiang Taixu. Jiang Taixu, yang duduk bersila di anak tangga ke-19 tanpa ada gerakan apapun, tiba-tiba membuka matanya. Dua cahaya tajam muncul di matanya. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa orang yang menaiki anak tangga ke-19 adalah seorang pemuda dari Mosang. Itu adalah seorang pemuda yang tidak dia kenal. Namun, yang lebih mengejutkan adalah setelah Lu Ming mencapai langkah ke-19, dia sepertinya tidak punya niat untuk berhenti. Dia melihat langkah ke-20. Astaga, apakah dia akan mencapai langkah ke-20? Itu tidak mungkin. Itu langkah ke-20. Tidak banyak orang yang pernah berhasil. Hanya 20 orang teratas dalam daftar 1000 talenta teratas yang berhasil mencapai tahap ke-20 ketika mereka berada di ranah Raja Bela Diri, dan orang nomor 1 sebelumnya dalam daftar Raja Surgawi berhasil mencapai langkah ke-20. Tidak ada orang lain yang berhasil. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Bahkan Jiang Taixu tidak bisa sampai di sana. Banyak orang berdiskusi dengan kaget. Pada saat ini, kilatan di mata Jiang Taixu semakin kuat. Dia berdiri dan berbicara di telinga Lu Ming, kamu ingin menaiki anak tangga ke-20. Jiang Taixu telah mengirimkan suaranya kepada yang lain, sehingga mereka tidak dapat mendengarnya. Tidak buruk, kata Lu Ming. Saya menyarankan Anda untuk tetap berada di langkah ke-19. Jiang Taixu terus mengirim pesan. Apa maksudmu? Kata Lu Ming. Apa maksudmu? Mata Jiang Taixu bersinar lebih tajam, kali ini, belum ada yang berhasil mencapai langkah ke-20. Jika ya, apa yang akan dilakukan para jenius lainnya? Petik 2.